Warga diminta untuk diam di rumah selama pandemi corona untuk mencegah penyebaran virus. Namun berdiam di rumah berhari-hari bahkan berminggu-minggu bisa menimbulkan stres. Bahkan viral tentang keluhan seorang ibu yang harus membantu anaknya belajar di rumah karena mendapat tugas selama sekolah diliburkan. Dalam tangkapan layar percakapan instan yang tersebar di media sosial, seorang ibu mengeluhkan tugas anaknya yang banyak ikut merepotkan orang tua. Meningkatnya kebosanan masyarakat setelah bertahan lama di rumah direspon sejumlah artis maupun musisi ramai-ramai membuat hiburan. Mereka membuat video kolaborasi dengan berbagai musisi yang juga diam di rumah selama corona. Bahkan sejumlah musisi menantang masyarakat bernyanyi dan juga ikut membuat video kolaborasi. Tantangan ini direspon positif warga yang sudah berhari-hari berada di rumah mengikuti imbauan pemerintah. Ya, pemirsa, sejumlah warga sudah berminggu-minggu berada di rumah sejak himbauan pemerintah dan dilanjutkan dengan penerapan PSBB. Lalu bagaimana menjaga kesehatan tubuh dan menekan stres selama pembatasan sosial? Kita akan membahasnya bersama anggota Satgas Waspada Corona PBID, Erlina Burhan, serta psikolog anak Seto Mulyadi atau yang biasa disapa dengan Kak Seto. Selamat sore, Dr. Erlina dan Kak Seto. Ya, selamat sore, Mbak April. Baik, Ya, saya ingin ke Dr. Dr. Erlina terlebih dahulu. Dokter, bagaimana cara menjaga kesehatan di tengah penerapan PSBB ini, Dok? Ya, menurut saya seharusnya masyarakat mematuhi aturan ini. Pertama karena kalau kita bicara tentang penularan, ini adalah salah satu kebijakan yang bisa menghambat penularan. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa penularan itu kan dari droplet, dan droplet itu terjadi penularan karena interaksi antar masyarakat yang terlalu dekat. Jadi kalau pembatasan ini dilaksanakan dengan disiplin, saya kira sebagian cara penularan sudah teratasi. Dan tentu saja kalau sudah dianjurkan bahwa masyarakat sebaiknya di rumah saja, ini dipatuhi dan lakukanlah hal-hal yang positif. Ya, seperti apa itu, Dok? Ya, misalkan anak-anak sekolah atau mahasiswa yang telah mengerjakan tugas sekolahnya mungkin bisa membuat bahan-bahan edukasi yang bisa disebarluaskan kepada keluarga kecil atau keluarga besar atau komunitas mereka masing-masing. Yang intinya adalah menyampaikan hal-hal yang positif. Kemudian juga menjaga kesehatan tentu saja dengan istirahat yang cukup. Jadi jangan sampai karena mentang-mentang nggak sekolah atau nggak kuliah lalu pada begadang. Nah, tidurnya larut juga begitu ya, Dok ya? Iya, ini jangan sampai terjadi. Olahraga juga penting ya, Dok ya? Iya, lakukan olahraga yang teratur, rutin, tapi jangan sampai membuat lelah ya, karena kita juga menjaga stamina supaya tetap fit. Baik. Ya, dan makan juga mesti teratur ya. Makan juga masih teratur ya, Dok ya? Ya, teratur dengan gizi yang cukup itu saja ya. Karena tujuan kita adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan sistem imun. Karena sistem imun yang baik itu akan membuat kita bisa mengatasi infeksi virus tersebut. Baik. Tadi sempat disinggung sedikit oleh Dr. Erlina mengenai anak sekolah yang libur, mahasiswa yang libur begitu. Ini saya ingin tanya ke Kak Seto. Kak Seto, kemarin sudah sempat libur panjang, sekarang ditambah lagi. Seperti apa ini anak-anak harus dihibur agar tidak bosan dan stres gitu, Kak Seto? Iya, baik Mbak April, Ibu Erlina juga. Yang pertama memang kuncinya adalah di tangan para orang tua atau para orang dewasa yang ada di dalam keluarga itu. Pertama, tenang, ya. Kemudian juga selalu berpikir positif, penuh rasa syukur. Jadi jangan dianggap aduh, jadi mengeluh seolah-olah ini beban berat dan sebagainya. Itu akan membuat kita semakin tegang, stres, bosan dan sebagainya. Kita coba temukan sesuatu yang positif di dalam keluarga itu. Bahwa selama ini kita jarang mendengar mungkin putra-putrinya pandai bernyanyi, pandai menggambar atau pandai membaca puisi dan sebagainya. Jadi kita buat gembira betul-betul. Nah, gembira tadi kuncinya sehat dan gembira. Gembira ini adalah singkatan. G pertama adalah gerak.
Tadi Ibu Erlina juga mengatakan jangan lupa olahraga, ya gerak senam pagi di tempat, loncat-loncat dan sebagainya sehingga darah mengalir dengan lancar. Emosi cerdas. Boleh marah, tapi marah yang cerdas itu tetap dengan pelukan, dengan senyuman, ungkapkan saja. Ayah marah misalnya. Lalu tadi apa? Berikutnya M. Ibu dokter mengatakan M adalah makan dan minum teratur, juga yang bergizi. Lalu B, beribadah. Jangan lupa berdoa dekat kepada Tuhan. Kita memohon, ya, mendapatkan suatu kekuatan, energi dan sebagainya. Lalu gembi, I adalah istirahat. Ibu dokter sudah mengingatkan, kita jangan terlalu capek. Jadi ada gerakan, makan teratur, tapi juga perlu istirahat. Lalu R adalah rukun, kompak, ramah. Ya. Jadi ada persahabatan di dalam keluarga. Dan terakhir adalah A, adalah tetap aktif. Aktif ya kita mau nyapu, mengepel, membersihkan rumah, merapikan almari, mungkin juga berkarya, menulis puisi, mungkin juga menyanyi. Tadi juga ada grup bernyanyi dengan beberapa artis yang mungkin bisa dihubungi. Nah itu adalah sesuatu yang membuat dinamika di dalam keluarga lebih hidup dan akhirnya juga lebih menarik dan jauh dari kebosanan. Begitu Mbak April. Baik. Kak Seto, ini kan yang kita tahu kalau misalnya kuncinya adalah di orang tua. Nah, ini kan libur panjang sekali Kak Seto, dan bahkan ada yang viral WhatsAppan seorang orang tua yang curhat kalau stres membantu anak-anaknya tugas sekolah. Nah, ini seperti apa kalau orang tuanya sudah stres, Kak Seto? Nah, kita juga perlu mengingat keluarga terdekat. Itu justru bukan yang saudara sepupu yang jauh-jauh di lain kota, tapi tetangga kiri kanan, warga itu perlu juga diberdayakan. Sudah ada RT kan, rukun tetangga, ya harus lebih rukun. Saling sharing pengalaman, saling memberikan penguatan, memotivasi, bertukar berbagi pengalaman masing-masing dan sebagainya. Jadi akhirnya keluarga berikutnya, walaupun tetap jaga jarak, mungkin juga tetap melalui media sosial, tapi keluarga yang lebih kokoh adalah selain keluarga inti, juga tetangga kiri kanan itu diberdayakan, ya suasananya terasa lebih menarik dan menyenangkan. Begitu Mbak Afri. Baik, saya ingin ke Dr. Erlina kembali. Dokter, kalau dibicarakan tadi kesehatan adalah yang utama dalam masa PSBB ini, sementara orang-orang yang ingin olahraga di luar harus dikurangi dulu jaraknya karena hanya berlaku untuk daerah rumah saja. Nah, apakah ini membuat olahraga jadi hal yang kurang menyenangkan begitu, dokter? Iya, itu tergantung kepada individu masing-masing. Kalau dibuat senang seperti kata Kak Seto tadi itu bisa saja. Jadi di lingkungan dekat-dekat rumah tapi gembira dan membuat sesuatu menjadi menyenangkan. Jadi jangan terlalu banyak mengeluh, dan memang saya selalu sampaikan, ayo kita masyarakat harus berperan untuk memutus rantai penularan. Kalau itu ternyata membatasi kegiatan, ya sebentar aja kok, ini kita sama-sama menahan diri, sama-sama kalau kita anggap ini penderitaan, sama-sama menderita tapi untuk keuntungan dan kenyamanan yang lebih hebat lagi di kedepan harinya. Baik dokter, poin-poin apa saja yang harus diingat dalam menjaga kesehatan ketika PSBB, dokter? Ya, satu, makan yang teratur dan bergizi. Kedua, jangan begadang, jadi waktu istirahat harus cukup. Ya. Kemudian melaksanakan hidup bersih dan sehat. Bersih dalam hal ini adalah mencuci tangan dan membersihkan barang-barang di sekitar kita dengan desinfektan, karena kita tahu juga penularan ini kan lewat menyentuh benda-benda yang tercemar virus. Dan kemudian satu hal lagi yang saya juga ingin sampaikan, kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa jangan menyentuh wajah sebelum kita mencuci tangan. Ya. Dan tentu saja adalah juga kalau punya vitamin boleh itu dikonsumsi, ya. Dan jangan merokok, jangan lupa jangan merokok. Ya. Jangan merokok ya dokter ya. Iya. Dokter, untuk masyarakat yang sudah berada di rumah namun ada gejala sakit begitu dok, tapi mereka tidak bisa keluar, apa yang harus dilakukan dok? Iya, kalau memang merasa sakit, terutama kalau
sakitnya dalam hal ini adalah infeksi saluran napas, sebaiknya memang benar-benar istirahat di rumah, memakai masker, dan menjaga jarak dengan anggota keluarga yang lain, sehingga kemungkinan droplet tadi mencapai anggota keluarga itu tidak terjadi. Dan bila mungkin ya, kamar tidur mungkin dipisah dengan yang lain. Selama Tapi kalau tidur memang dipisah ya? Ya, tapi bila itu tidak mungkin ya pakai masker, itu udah salah satu cara untuk membuat penularan ini tidak terjadi. Kemudian juga menjaga jarak dan membersihkan benda-benda di sekitarnya. Minum vitamin dan mengecek suhu, ya. Mencek suhu mungkin 2 kali dalam sehari, dan kalau bisa mempunyai kontak dengan vaskes terdekat, fasilitas kesehatan terdekat, apakah itu puskesmas atau klinik, supaya bisa selalu berkonsultasi. Beberapa kota kan punya hotline, jadi manfaatkan ini informasi ini lewat hotline, atau ingin bertanya silakan. Jadi jangan ya, bikin stres, jangan stres sendirian. Kalau ada merasa sesuatu yang ingin ditanyakan, pakailah fasilitas hotline ini. Baik. Saya beralih lagi ke Kak Seto. Kak Seto, ini kan banyak sekali masyarakat yang bingung karena anak-anaknya sudah mulai bosan di rumah begitu. Apa yang harus dilakukan orang tua ini, Kak Seto, selain poin gembira tadi? Ya, itu tadi selalu berhimpun dengan sesama orang tua di sekelilingnya, di sekitar tetangga. Kalau ataupun misalnya ada teman-teman, sahabat-sahabat dalam grup, dalam kelompok adalah sama-sama satu alumni dulu SMA atau alumni di perguruan tinggi, juga bisa tetap untuk terus berkomunikasi. Artinya minta penguatan dari masing-masing, bahwa semua itu hanya bisa kuat kalau kita bersama. Kalau dalam ilmu psikologi kan kadang-kadang ada kepercayaan yang luar biasa pada diri sendiri. Tetapi untuk kali ini bukan hanya kepercayaan pada diri sendiri, tapi kepercayaan kolektif itu perlu terus dibangun. Jadi mungkin ini yang hikmahnya, bahwa ternyata kita dengan bersama itu akan lebih kuat begitu. Kita ternyata tidak bisa kali ini hanya seorang diri saja. Kadang-kadang tadi kebosanan, mungkin stres, tapi dengan bersama kita akan lebih kuat. Begitu, Mbak April. Kak Seto, dengan banyaknya keluhan orang tua begitu banyak sekali pekerjaan rumah sang anak, apakah betul dengan PSBB ini harus diberikan pekerjaan rumah yang banyak bagi anak begitu, Kak Seto? Iya, mohon juga orang tua bisa berkomunikasi dengan para guru, dengan kepala sekolah. Jadi jangan sampai sekolah hanya sekedar memberikan tugas-tugas, tapi tidak memahami situasi psikologis dari para siswa di rumah masing-masing. Jadi mungkin para guru juga punya keluarga masing-masing, juga perlu perhatian kepada putra-putrinya. Jadi dalam hal ini mohon tidak terlalu kaku dengan target dari kurikulum. Idealnya seperti apa, Kak Seto? Ya, semua dibuat bermain. Suasananya untuk anak, karena dunia anak adalah dunia bermain, bukan dunia teknologi yang membebani begitu. Dan belajar yang efektif adalah juga belajar yang menyenangkan, yang ada kaitannya dengan nuansa bermain. Jadi mungkin orang tua juga cari dengan segala kreativitasnya, membuat nada-nada indah, mengajar matematika bukan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, tapi dengan nada-nada 2 ditambah 2 sama dengan, misalnya. Anak juga akan lebih senang. Mungkin ada semacam cerdas tangkas, atau berpacu dalam cerita, berpacu dalam matematika misalnya. Jadi suasananya dibuat seperti bermain, tapi tahu-tahu begitu anak masuk sekolah, wah ternyata kompetensinya bisa tetap tercapai karena belajar di rumah yang menyenangkan tadi. Begitu. Baik, saya ke Dokter Erlina. Dokter, anak-anak ini kan lebih ekspresif begitu ya dokter ya. Apakah dengan adanya corona ini membuat makin bingungnya anak-anak, atau mungkin dampaknya bisa stres begitu? Wah, saya kira itu tergantung dari situasi di rumah ya. Bagaimana keluarga menyikapi corona ini, sehingga jangan menakut-nakuti anak-anak ya. Jadi mungkin Kak Seto lebih tahu, jangan sampai mengatakan jangan keluar rumah nanti mati karena corona. Mungkin cara menyampaikannya bukan begitu. Bahwa keluar ke rumah, tidak boleh ke rumah adalah supaya melindungi diri sendiri untuk tidak tertular
oleh penyakit. Baik, Jadi berarti disampaikan apakah ini pelan-pelan. lurus dengan potensi menular atau tertularnya anak-anak begitu dok secara cepat oleh COVID-19 ini karena memang anak-anak kan tidak mudah Iya. mengontrol tangannya untuk tidak mengenai daerah muka begitu. Ya, itulah adalah tugas orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya mempraktekkan perilaku hidup sehat. Seperti cuci tangan, mengajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik, memakai sabun, di bawah air yang mengalir dan sebagainya. Itu jadi saya kira kesempatan berkumpul di rumah ini juga adalah kesempatan untuk saling mengedukasi antar keluarga. Baik, tapi memang betul ya dokter ya anak-anak ini potensi tertular COVID-nya lebih tinggi dibandingkan dewasa. Iya, karena terutama anak-anak di bawah 5 tahun ya. Anak-anak di bawah 5 tahun ini sistem imunitasnya belum berkembang dengan sempurna. Jadi penyakit apapun akan, yang terutama penyakit infeksi itu akan mudah terjangkit pada anak-anak. Jadi sebaiknya memang anak-anak yang di bawah 5 tahun ini diberikan perhatian yang lebih ekstra agar tidak tertular ya. Baik, selain perhatian apa saja tips begitu untuk anak-anak di bawah 5 tahun ini agar tetap fit selama musim wabah pandemi corona ini dok? Ya, sama juga dengan orang dewasa, bahwa mereka harus makan yang bergizi, makannya teratur, dan kalau diajarkan kesempatan nih, anak-anak kan susah makan sayur dan buah. Nah, sekarang adalah saatnya mendidik anak-anak dengan memberikan pengertian, ini loh makan sayur dan buah banyak vitaminnya. Vitamin ini akan bisa membuat sistem imunitas atau daya tahan tubuh akan lebih baik sehingga kalian bisa terhindar dari penyakit. Ya, kira-kira begitu. Tentu dengan cara anak-anak, Kak Seto lebih tahu daripada saya. Baik, terakhir Kak Seto seperti apa pesannya untuk anak-anak? Iya, untuk adik-adik, marilah kita nikmati suasana di rumah ini. Kita lawan virus corona tetap dengan gembira dan tetap semangat, percaya diri, tidak usah dibikin takut berlebihan, tapi juga tetap waspada. Seperti pernah Kak Seto sampaikan kepada adik, ada lagunya kan? Lagunya sederhana. Ayo kita lawan itu virus corona, tetap waspada, tidak kemana-mana. Jagalah selalu kesehatan kita, untuk saat ini di rumah saja. Baik, Jadi adik-adik di rumah saja. tetap di rumah saja. Baik, baik. Terima kasih Kak Seto, terima kasih Dr. Erlina sudah bergabung bersama kami di Ayu Sore.